Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiqatun Najah dari kelas A2E1 nomor urut 19, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep SIA, yakni Finance Cycle pada sistem penggajian roh muslimah. Teori Finance Cycle. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Teori Finance Cycle. Finance Cycle adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat dua kegiatan ekonomi, yaitu penambahan modal dan penggunaan modal untuk memperoleh aset produksi dan pendapatan. Transaksi akuntansi dalam Finance Cycle ada dua. Yang pertama, transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang, dan yang kedua, transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang meliputi penerimaan pembayaran piutang dagang, penerimaan penjualan tunai, dan penerimaan dari pendapatan lain-lain. Transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang diantaranya pengeluaran untuk pembayaran utang dagang, pengeluaran untuk pembelian tunai, pengeluaran untuk biaya, dan pengeluaran untuk lain-lain. Lantas, bagaimana penerapan Finance Cycle pada usaha rok muslimah? Rok muslimah merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi rok, di mana memiliki motif yang beragam, memiliki warna polos, berkualitas, dan memiliki harga yang terjangkau, nyaman, dan adem. Pengendalian intern memuat 6 hal. Yang pertama, pemisahan fungsi. Dalam pelaksanaan sistem penggajian, di dalamnya terdapat pemisahan fungsi, di antaranya ada bagian personalia, bagian akuntansi, bagian keuangan, dan pimpinan atau pemilik. Bagian personalia berhubungan dengan karyawan, membuat kartu absen hadir, merekap jumlah gaji dan bonus karyawan. Untuk bagian akuntansi, membuat slip gaji dan mencatat bukti transaksi penggajian dan upah. Untuk bagian keuangan, membuat cek dan mencairkan gaji dan upah ke karyawan langsung dengan catatan telah diotorisasi oleh pimpinan. Pimpinan yaitu melakukan persetujuan jumlah gaji dan upah karyawan. Pengendalian intern yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam usaha rok muslimah memiliki beberapa kriteria. Dalam pelaksanaan sistem penggajiannya memperhatikan absensi dari karyawannya. Sumber daya manusia dalam usaha rok muslimah yang pertama, adanya pembaruan data karyawan, gaji, dan bonus. Yang kedua, menyiapkan dan mengeluarkan dana penggajian dan upah. Yang ketiga, melakukan rekrutmen dan administrasi pemberhentian karyawan. Pengendalian intern yang ketiga yaitu transaksi. Dalam sistem penggajian dan upah, transaksi dilakukan via transfer, yakni dari rekening perusahaan ke rekening karyawan yang dilakukan bagian keuangan. Bagian personalia membuat kartu absensi dan daftar gaji. Bagian akuntansi melakukan pencatatan pengeluaran biaya untuk upah dan gaji karyawan, dan bagian keuangan melakukan pencairan keuangan terkait gaji dan upah karyawan yang dikirimkan melalui rekening. Yang keempat, otorisasi. Setiap kepala bagian yang terkait dalam sistem penggajian dan upah melakukan otorisasi. Di antaranya, kepala bagian personalia melakukan persetujuan atas validasi data kehadiran karyawan, daftar bonus karyawan, dan laporan gaji dan upah karyawan. Kemudian, kepala bagian keuangan melakukan otorisasi terkait slip gaji dan upah karyawan, dan kepala bagian akuntansi menyetujui terkait bukti pengeluaran kas terkait gaji dan upah, yang selanjutnya akan diotorisasi oleh pimpinan usaha. Selanjutnya yaitu pencatatan. Bagian personalia merekap perhitungan kehadiran karyawan selama masa periode penggajian dan upah. Bagian personalia juga merekap hasil bonus dan potongan dari karyawan. Bagian personalia membuat laporan gaji dan upah beserta bonus dan potongan karyawan. Kemudian laporan di atas diotorisasi kepala personalia untuk disetujui, jika tidak maka akan diperbaiki. Kemudian laporan disetujui ke kepala personalia, maka selanjutnya akan diserahkan ke bagian akuntansi untuk dipasil gaji, kemudian meminta otorisasi kepala akuntansi, kemudian baru diberikan kepada bagian keuangan untuk melakukan pembuatan cek sebagai bukti pengeluaran kas, kemudian meminta persetujuan kepala bagian keuangan. Jika disetujui kepala bagian keuangan, maka akan meminta otorisasi dari pemilik atau pimpinan tertinggi. Jika diotorisasi pimpinan tertinggi, maka bagian keuangan akan mengarsipkan dan mentransfer ke rekening setiap karyawan. Pengendalian intern yang keenam yaitu pembandingan. Pembandingan untuk gaji dan upah karyawan rok muslimah diantaranya untuk customer service 1,8 juta,
untuk marketing 2,1 juta, penjualan 2 juta, keuangan yaitu kasir 1,9 juta, akuntansi 2 juta, produksi 1,7 juta, dan bagian personalia 2,4 juta. Besaran bonus akan tergantung dengan banyaknya pesanan masuk. Bulan Ramadan dan Idul Fitri ditargetkan produksi 3 kali lipat, sedangkan untuk Lebaran Idul Adha ditargetkan produksi 2 kali lipat. Jika produksi ditargetkan naik, maka untuk gaji dan upah otomatis akan mengikuti. Formulir dokumen. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian Rock Muslimah diantaranya ada kartu absensi, rekapan kehadiran dan jumlah kerja setiap karyawan, khususnya bagian produksi, laporan gaji karyawan, daftar bonus, rekap daftar gaji dan upah, slip gaji, dan bukti kas keluar. Sebagai contoh formulir dokumen, yang pertama ada slip gaji, yang kedua ada kartu hadir karyawan, mana kartu slip gaji ini memuat penerimaan gaji, pemotongan. Dokumen selanjutnya yaitu ada kartu hadir karyawan yang berisi nama, ID karyawan, jabatan atau departemen, kemudian jadwal pada hari kerja. Bagian IPO Rock Muslimah yaitu yang pertama ada proses perhitungan gaji yang meliputi kehadiran karyawan dan jumlah gaji karyawan. Untuk kehadiran karyawan, inputnya yaitu info kehadiran melalui buku kehadiran dan melalui aplikasi smartphone. Untuk prosesnya yaitu bagian personalia merekap kehadiran karyawan yang tertera di buku dan aplikasi, kemudian menghasilkan output yaitu kartu jam hadir. Yang kedua yaitu jumlah gaji karyawan, inputnya yaitu dari kartu jam hadir, kemudian proses bagian personalia melakukan perhitungan penjualan dan bonus karyawan, menghasilkan output laporan penjualan dan bonus. Untuk proses yang ketiga yaitu perekapan daftar gaji, inputnya yaitu laporan perhitungan bonus dan penggajian, melakukan proses perekapan daftar gaji karyawan yang dilakukan personalia, kemudian menghasilkan output rekap daftar gaji karyawan. Yang kedua yaitu otorisasi, inputnya yaitu dari rekap daftar gaji, kemudian pimpinan personalia melakukan pengecekan rekap daftar gaji. Yang ketiga yaitu pembuatan slip gaji, meliputi penerbitan slip gaji dan persetujuan. Untuk penerbitan slip gaji, inputnya yaitu dari dokumen daftar gaji, kemudian diproses, diserahkan ke akuntansi untuk membuat slip gaji, kemudian outputnya slip gaji, yaitu persetujuan. Inputnya slip gaji, kemudian melakukan proses yaitu ditandatangani oleh kepala bagian akuntansi, kemudian menghasilkan slip gaji yang telah di-ACC. Yaitu pencatatan pengeluaran, inputnya yaitu dari slip gaji, kemudian prosesnya bagian keuangan membuat cek atau bukti kas keluar, kemudian outputnya yaitu bukti kas keluar atau cek yang telah di-ACC. Persetujuan pimpinan atas, inputnya yaitu PKK yang telah di-ACC bagian keuangan, kemudian diproses, pimpinan menyetujui pengeluaran untuk pembayaran gaji dan upah karyawan, kemudian menghasilkan output PKK yang telah di-ACC. Untuk proses keenam yaitu pencairan, inputnya yaitu PKK yang telah di-ACC, kemudian diproses oleh bagian keuangan melakukan transfer ke rekening karyawan dan menghasilkan output pencairan dan rekap daftar gaji karyawan dan upah. Dari bagian IPO tadi kita bisa membuat narasi sebagai berikut. Dari narasi tersebut kita bisa membuat bagan alir atau flowchart, di mana kita mulai dari karyawan dan diakhiri di karyawan. Flowchart ini memuat 5 bagian. Yang pertama karyawan, kemudian ada bagian personalia, ada bagian akuntansi, bagian keuangan, dan bagian pimpinan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.